Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang korup dan tidak adil. Terdapat ramalan kuno tentang kemunculan seorang ratu adil yang akan mengembalikan keadilan dan kesejahteraan ke dalam kerajaan itu. Rakyat hidup dalam ketidakpastian dan penuh dengan penderitaan, berharap untuk melihat ramalan itu menjadi kenyataan. Cerita kita mulai seorang gadis muda yang bernama Ningtyas yang tumbuh di tengah-tengah penderitaan rakyat. Ningtyas adalah sosok yang cerdas, berani, dan memiliki hati yang penuh empati. Dia telah mendengar tentang ramalan tersebut dan yakin bahwa dia adalah ratu adil yang ditunggu-tunggu. Ningtyas mulai perjalanannya untuk mengumpulkan ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi ratu adil. Yang pertama, dia belajar tentang keadilan. Dengan mempelajari hukum dan prinsip-prinsip moral, dia menolong rakyat yang tertindas, mendengarkan keluhan mereka dan berusaha untuk memperbaiki sistem yang tidak adil. Kemudian Ningtyas mencari kebijaksanaan. Ia mempelajari semua hal dan mendiskusikan isu-isu yang kompleks dengan para tokoh terkemuka. Dia menyadari bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak dalam buku, tetapi juga dalam pengalaman hidup dan persepsi luas tentang dunia. Ningtyas mengasah belas kasih dan empatinya. Dia menyambangi panti asuhan, rumah sakit, dan tempat-tempat yang membutuhkan bantuannya. Dia menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kurang beruntung, mendengarkan cerita mereka dan memberikan bantuan yang diperlukan. Saat Ningtyas tumbuh dan berkembang, ciri-ciri ratu adil semakin tampak. Dalam kepribadiannya, dia menjadi pemimpin yang kuat dengan visi yang jelas dan keterampilan kepemimpinan yang luar biasa. Rakyat mulai mengenalnya sebagai sosok yang mampu menginspirasi, mempersatukan, dan memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Akhirnya, saat Ningtyas setelah memiliki semua ciri-ciri ratu adil, ramalan itu menjadi kenyataan. Berita tentang Ningtyas menyebar ke seluruh kerajaan dan rakyat berkumpul untuk melihatnya diangkat sebagai ratu. Dia dikenakan mahkota yang berkilauan dan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dan belas kasih. Di bawah kepemimpinannya yang berani, kerajaan mulai berubah, keadilan kembali ditegakkan, hukum diterapkan dengan adil dan korupsi dihilangkan. Rakyat hidup dalam damai dan kebahagiaan, merasakan dampak dari pemerintahan ratu adil yang mereka nantikan begitu lama. Dari kisah cerita Ningtyas tersebut kita ambil kesimpulan seperti apa ciri-ciri ratu adil itu yang sebenarnya. Mari kita simak ulasannya. Ciri-ciri ratu adil merujuk pada konsep yang terkait dengan ramalan atau keyakinan tentang seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan datang. Konsep ini berbeda-beda dalam budaya dan mitologi yang berbeda, tetapi ada beberapa ciri umum yang sering dikaitkan dengan ratu adil. Berikut adalah beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan ratu adil dalam berbagai tradisi. Keadilan. Ratu adil dianggap sebagai pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan. Dia berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang status sosial atau kekayaan mereka. Kebijaksanaan. Ratu adil juga dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan cerdas. Dia memiliki kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit, mempertimbangkan kepentingan rakyatnya secara luas. Belas kasih. Ratu adil sering dikaitkan dengan belas kasih dan empati terhadap rakyatnya. Dia peduli dengan kesejahteraan dan kebutuhan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Dia berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Seorang ratu adil adalah pemimpin yang kuat dan berwibawa. Dia mampu menginspirasi dan memimpin dengan contoh, memperoleh kepercayaan rakyatnya melalui tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang bijaksana. Kepedulian terhadap lingkungan. Beberapa versi dari konsep ratu adil juga mengaitkannya dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Ratu adil diharapkan menjaga dan melindungi alam serta sumber daya alam demi keberlanjutan bagi generasi mendatang. Perlu dicatat bahwa konsep ratu adil dapat bervariasi dalam berbagai kebudayaan dan tradisi. Ciri-ciri di atas hanya mencerminkan beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan ratu adil, tetapi tidak ada satu definisi yang baku atau universal untuk ratu adil dalam semua budaya. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.